Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan khutbah, nasihat singkat kami ingatkan kembali bagi jamaah yang telah masuk ke masjid, mendatangi masjid, belum sholat tahiyatul masjid, maka diharapkan atau dipersilahkan, diperintah oleh Rasulullah untuk sholat 2 rakaat tersebut. Saat itu Rasulullah pernah berkhutbah Jum'ah, ada orang masuk masjid langsung duduk, maka ditanya oleh Rasulullah, sudahkah sholat? Belum, maka berdirilah, sholatlah. Ini menunjukkan meskipun khotib sedang berkhutbah, orang yang datang ke masjid hendaknya sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua, ketika datang waktu azan, maka segeralah sholat tahiyatul masjid. Tidak ada keperluan menunggu selesai azan, karena setelah selesai azan akan ada khutbah. Yang ini tentunya ketika kita sholat mendengarkan azan itu gangguannya, tergodanya lebih sedikit, lebih kecil daripada mendengarkan khutbah. Karena khutbah materinya berubah-ubah, pembawa khutbah juga berganti-ganti, sehingga lebih baik kita segera sholat tahiyatul masjid meskipun sedang dikumandangkan azan Jumat. Berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, tidak mengapa kita menunggu selesai azan, karena selesai azan tidak ada khutbah selain untuk Jumat. Wallahu a'lam. 2 nasihat tersebut mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Bagi yang belum sholat masuk masjid, hendaklah sholat. Pada kesempatan ini, sebagaimana kita ketahui, baiknya kaum muslimin, mulianya kaum muslimin, diantaranya ketika mereka mau mengindahkan, memperhatikan nasihat Rasulullah, memahaminya, mempraktekannya, dan mengajak orang lain untuk melakukan petunjuk Rasulullah tersebut. Maka pada kesempatan ini mari kita baca sebuah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai ke kita, diantaranya lewat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajidi wa rajulani tahabba fi lahi wa ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi
wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallah khaliyan fa fadat ainahu muttafaqun alaih. 7 kelompok yang akan dilindungi oleh Allah di hari yang tidak ada lindungan, naungan, teduhan kecuali teduhannya, yaitu imam yang adil, pemuda yang rajin ibadah kepada Allah, dan pemuda atau laki-laki yang dewasa yang hatinya selalu di masjid. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu, bersatu, bekerjasama karena Allah. Dan juga laki-laki yang diajak wanita untuk bermaksiat mengatakan, menolaknya dengan mengatakan, aku ini takut kepada Allah. Dan seorang berinfak, beramal, menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengerti, tidak tahu, tidak melihat apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesepian sehingga air matanya bercucuran. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini jelas sekali, yang pertama yang dianjurkan untuk kita menjadi imam yang adil. Aslinya imam adalah pemimpin yang nyata, pemimpin negara yang punya kekuasaan. Namun kita kadang-kadang juga menjadi imam, imam sholat. Apakah juga harus adil? Tentunya harus adil, memperhatikan jamaahnya. Imam suatu organisasi, maka hendaknya juga memperhatikan keadilan di antara anggotanya. Imam RT, imam RW, pemimpin RT, pemimpin RW, seluruh pemimpin memang dianjurkan untuk berbuat adil. Meskipun apakah semuanya mendapatkan naungan tadi? Tentunya belum tentu. Yang dimaksudkan adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang nyata-nyata punya kekuasaan. Namun tentunya orang yang adil meskipun tidak mendapatkan seperti ini juga akan mendapatkan keutamaan yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh banyak beribadah kepada Allah. Disebutkan pemuda karena biasanya pemuda ini jauh dari masjid, jauh dari ibadah, masa muda, bersenang-senang, bergembira, berhura-hura. Nanti kalau sudah bau tanah, kalau sudah tua, baru mau ke masjid. Ini mengingatkan kita, hendaknya ketika kita punya pemuda-pemuda, mari kita ciptakan kegiatan-kegiatan supaya mereka itu banyak beribadah kepada Allah. Tidak hanya kegiatan-kegiatan bersenang-senang, bersantai-santai, tapi kegiatan-kegiatan yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita ini alhamdulillah bermacam-macam. Ada ibadah-ibadah yang mungkin mahdhah, ibadah seperti sholat, zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Namun juga kita punya ibadah-ibadah membantu yang lemah, menyantuni yang miskin dan lain sebagainya. Yang ini semua merupakan rahmat Allah untuk kita semua. Kemungkinan kalau ibadahnya hanya satu sisi saja, kita akan bosan, kita akan berat, kita sulit menerima petunjuk Allah dan Rasulnya. Namun alhamdulillah ibadah-ibadah yang ada pada kita adalah ibadah yang sempurna. Ada ibadah-ibadah yang memang perlu kekusuhan, kesyakralan. Namun juga ada ibadah-ibadah yang kita itu bisa agak longgar dalam masalah tersebut, seperti menyantuni orang miskin, membantu yang lemah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya syabun, tadi syabun, sekarang rajulun. Apa bedanya laki-laki dan pemuda? Ya laki-laki itu ya sudah dewasa yang dimaksud. Setelah usia pemuda, pemuda itu berapa? Ya mungkin 15 tahun sampai 20-25 tahun itulah pemuda. Setelah itu orang itu jadi rajul, jadi laki-laki. Orang yang hatinya selalu di masjid, dia bekerja, selalu memperhatikan kira-kira nanti
sholat duhur jam berapa? Sholat maghrib jam berapa? Mau tidur malam sholat subuh jam berapa? Oh, di masjid Ramadan kali ini ada itikaf, saya mau ikut. Dan lain sebagainya. Intinya dia selalu bergantung hatinya di masjid. Ingin banyak-banyak ibadah di masjid. Meskipun kita katakan ibadah di luar masjid itu banyak sekali. Namun memang ibadah di masjid juga memiliki nilai yang sangat tinggi. Meningkatkan semangat. Orang yang beribadah hanya ibadah membantu orang lain, itu suatu saat akan lemah. Karena dorongan imannya kurang. Di masjid itulah memupuk iman. Jadi kita berbuat baik itu gara-gara kadang-kadang di masjid dapat nasihat, baca Quran, atau mendengarkan Quran, atau mendengarkan nasihat. Jadi masjid memang tidak kita lakukan mungkin tadi ke daerah-daerah membantu orang, tidak. Tetapi yang menimbulkan semangat seperti itu, membantu yang lemah, diantaranya banyak terjadi di masjid. Para koruptor mungkin ikut sholat, dia sadar menghindarkan korupsi mungkin gara-gara dengar nasihat di masjid. Seorang orang tua tidak peduli terhadap putra putrinya, tidak mendidik putra putrinya, mungkin akan sadar mengarahkan putra putrinya di masjid. Seorang anak durhaka kepada orang tua, mungkin dia akan sadar ketika dia di masjid, entah baca Quran, tengah dengar Quran, dengarkan nasihat, dengarkan khutbah, atau yang lain. Intinya masjid, kalau orang hatinya selalu di masjid, akan membawa kebaikan yang banyak sekali. Kemudian selanjutnya, dua orang yang cinta karena Allah. Kapan dikatakan cinta karena Allah? Ketika loyal, membantu, bekerja sama dalam kebaikan. Dan ketika berpisah, meninggalkan, wala, kalau perlu menghalangi ketika ada yang melakukan kejahatan. Teman kita berbuat baik, kita dukung, kita bantu semampu kita. Teman kita berbuat jelek, maka kita nasihati, kita cegah sesuai kemampuan kita. Inilah dikatakan karena Allah. Bukan karena satu daerah Magetan, bukan karena satu RT, bukan karena satu marga, satu suku, satu yang lainnya, organisasi, satu partai, tidak. Tapi karena kebenaran dan ketidakbenaran. Yang benar meskipun partainya beda dengan kita, yang benar meskipun bukan caleg kita, kita bantu, kita bela. Yang salah meskipun caleg kita, ya kita nasihati ketika melakukan cara-cara yang tidak benar misalkan. Yang salah meskipun saudara kita, ya kita salahkan, kita nasihati, kita hentikan. Rasulullah pernah mengatakan, seandainya Fatimah bintu Muhammadin sarakot laqata'tu yadaha. Seandainya putriku Fatimah bintu Muhammad mencuri, sungguh aku akan potong tangannya. Itu yang dinamakan bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kita bela siapapun dia ketika dia di atas kebenaran. Kita salahkan, kita cegah, kita nasihati siapapun dia ketika dia di atas kesalahan, melakukan ketidakbenaran. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa kunu ma'as shadiqin. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, kelompok selanjutnya yang akan dilindungi, dinaungi, dikasih teduhan oleh Allah di hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhannya. Yang keempat adalah laki-laki yang diajak maksiat oleh seorang wanita. Wanitanya cantik, punya kedudukan, namun orang ini menolak. Ini akhafullah. Secara umum ajakan dari siapapun, baik wanita atau laki-laki, baik punya kedudukan atau tidak, baik kaya atau miskin, apapun dari ajakan yang jelek, maka seorang muslim hendaknya mengatakan ini akhafullah. Tidak mau, meskipun hanya sederhana, pekerjaan perbuatan yang sederhana, kalau diajak untuk melakukannya selama perbuatan tersebut salah, maka marilah kita ingat ini akhafullah. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingatlah, kesalahan-kesalahan besar biasanya tidak muncul begitu saja. Muncul dari kecil, kemudian berulang, kemudian berganti jenis, kecil juga, akhirnya berulang. Semakin banyaklah perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil tadi, semakin seringlah perbuatan kecil-kecil tadi, sehingga dia sulit untuk menghindari kejelekan yang besar. Tidak ada penjahat langsung kelas kakap, mesti kelas teri, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Maka kita hindari sekecil apapun ajaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-kali nggak usah ke masjid, tidak perlu diajak, tidak perlu dituruti. Sekali aja nggak Jumatan. Kali ini nggak usah sholat, tidak apa-apa, repot. Ini semua adalah dorongan-dorongan baik dari teman yang nyata atau bisikan dari diri kita masing-masing. Mari kita hindari sejauh-jauhnya. Disebutkan wanita cantik dan kaya, punya kedudukan, karena itulah kebanyakan yang bisa menjerumuskan manusia. Maka Rasulullah menyebutkannya. Kebanyakan manusia terjerumus dengan ini. Wanita cantik dan wanita punya kedudukan. Tidak pemimpin, kalau istrinya tidak benar, sudah tidak benar lagi dalam memimpin. Siapapun karyawan, kalau istrinya nggak benar, tidak bisa jadi karyawan yang baik. Maka sekali lagi disebutkan wanita karena bahayanya wanita. Kemudian selanjutnya yang keenam, bukan yang maaf tadi yang kelima, sekarang yang keenam, menyembunyikan infak, sedekah. Dan secara umum amalan apapun kalau bisa disembunyikan, mari kita sembunyikan. Karena kita memang beramal lillahi ta'ala. Di antara lillahi ta'ala cirinya berusaha menyembunyikan. Jadi antara cirinya berusaha menyembunyikan, nggak usah menampakkan baik harta, baik perbuatan ini dan itu. Namun tidak bisa disalahpahami, ada sesuatu yang harus kita nampakkan. Contohnya ke masjid mendatangi azan. Rasulullah pernah mengatakan, man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min uzrin. Orang dengar adzan nggak datang, maka tidak bagus sholatnya. Sebagian mengatakan tidak benar, tidak sah sholatnya. Namun yang paling layak adalah tidak bagus, jelek sholatnya, kecuali punya uzur. Ini jadi orang yang dengar adzan nggak mau ke masjid, maka dia sholatnya jelek, nggak bagus. Ini mengingatkan kita tidak semua amal memang harus disembunyikan. Seperti meramaikan masjid, syiar sholat jamaah harus kita munculkan. Namun memang banyak amal yang bisa disembunyikan. Kotak amal, ngisi kotak amal, ataupun perbuatan-perbuatan yang lainnya masih banyak yang bisa kita sembunyikan. Mari kita sembunyikan yang memang selayaknya disembunyikan. Mari kita munculkan, nampakkan memang sesuatu yang harus dinampakkan. Hindari riya.
Kita sholat ke masjid, hindari ingin pujian dari masyarakat, hindari sombong, hindari yang lainnya. Jangan menghindari ke masjidnya, menghindari riya tapi tidak ke masjid, maka terjerumus merasa dia sudah aman kalau di rumah. Tidak benar. Mari kita melakukan sesuatu sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, kelompok yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ingat Allah meneteskan air mata. Mengingatkan kembali, apa makna ingat zikir? Zikir itu bisa dengan hati memikirkan saja, memikirkan dosa-dosa, akhirnya dia sadar, menangis, memikirkan kurang banyak berbuat baik, kaya, tapi infaknya cuma 2.000, 2.500, 500, sehingga dia sedih. Padahal kalau mati yakin nggak akan membawa uangnya, akhirnya dia nangis. Kok cuma membantu sedikit sekali, familinya datang butuh bantuan yang besar, cuma ngasih sedikit, padahal dia mampu, akhirnya dia menangis. Ingat kesalahan atau ingat kurangnya berbuat baik, dia menangis. Kemudian ingat yang kedua yang perlu kita perhatikan, ini kadang-kadang bermakna ingat aturan Allah. Jadi orang kalau ingat aturan Allah, akhirnya alhamdulillah nggak jadi korupsi, akhirnya dia menangis bersyukur kepada Allah. Teringat terlanjur korupsi, teringat, akhirnya dia juga menangis karena Allah, namun tidak cukup menangis. Kalau orang melakukan kesalahan terhadap orang lain nggak cukup menangis, nggak cukup astagfirullah, harus berusaha mengembalikan hak orang lain tersebut. Kalau sulit mengembalikannya, berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Kemudian juga makna zikir menyebut Allah. Jadi mungkin la ilaha illallah, sambil menyebut Allah, sambil menyebut, mengingat kesalahan-kesalahan. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi menyebut nama Allah, zikir kepada Allah dengan lesannya, hatinya juga merenungkan apa isinya. Dan termasuk zikir yang bermanfaat, zikirnya orang-orang yang diikuti dengan hati, tidak hanya lafaz saja. Demikian khutbah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berusaha untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di teduhannya, di naungannya, di mana nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan kalau kita berdiri di tanah lapang yang sangat panas sekali, tentunya kita akan memikirkan berteduh di bawah pohon, di gubuk dan lain sebagainya. Demikian di akhirat nanti tidak ada gubuk, tidak ada pohon, tidak ada yang lainnya. Hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'na. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'na. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'na. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.